Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Oke, apa itu himpunan? Mari kita lihat. Pertama, di sini kita akan belajar tentang pengertian himpunan, himpunan bagian, komplement himpunan, operasi himpunan, dan menunjukkan contoh dan bukan contoh himpunan. Di sini, ya, kita lihat tadi, kita akan memahami pengertian dan notasi himpunan, serta penyajiannya, lalu melakukan operasi irisan, gabungan, selisih, atau disebut difference, dan komplement pada himpunan. Kemudian memahami konsep himpunan bagian, lalu menyajikan himpunan bagian dengan diagram Venn, lalu menggunakan konsep himpunan dalam pemecahan masalah. Oke. Pertama, kita akan belajar tentang pengertian himpunan. Apa itu himpunan? Pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan bukan himpunan. Jadi di sini intinya, himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ketika dia tidak dapat didefinisikan dengan jelas, maka dia bukan himpunan. Kita lanjut. Contoh yang merupakan himpunan. Jadi pertama adalah himpunan bilangan prima selain 2. Tentunya ada, yaitu 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, hal ini terdefinisi dengan jelas. Kita lihat bahwa kita bisa menyatakan anggotanya dengan jelas, karena di sini dikatakan himpunan bilangan prima selain 2. Tentunya ada anggotanya. Lalu, semua faktor dari 12. Ini juga terdefinisi dengan jelas. Kita lihat faktornya, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi, himpunan yang kedua contoh ini merupakan himpunan, karena ia kumpulan yang terdefinisi dengan jelas. Lalu bagaimana dengan bukan himpunan? Misalkan kumpulan gadis cantik di Indonesia. Nah, ini tidak bisa terdefinisikan dengan jelas karena tidak ada kriteria gadis cantik yang bagaimana, seperti itu. Lalu yang kedua, kumpulan pria tampan di Indonesia juga tidak ada kriterianya. Jadi ini tidak dapat terdefinisi dengan jelas sehingga kita tidak dapat mendaftarkan anggota-anggotanya siapa saja, seperti itu. Jadi jelas ya bahwa himpunan itu adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Dan ketika dia tidak dapat didefinisikan dengan jelas, maka dia merupakan bukan himpunan. Kita lanjut ke notasi himpunan. Ya, di sini ada notasi pembentuk himpunan. Untuk notasi pembentuk himpunan, lihat ini ya. Nah, ini dapat dikatakan bahwa, saya stabilo dulu. Oke. X, buka kurung, X sedemikian, lalu syarat yang harus dipenuhi oleh X, tutup kurung. Seperti itu ya, membuat pembentuk himpunan. Lalu himpunan kosong ditandai dengan lingkaran yang disilang, atau 2 buah kurung awal yang tidak mempunyai anggota himpunan. Jadi disebut dengan himpunan kosong. Lalu himpunan bagian C ya, C ini harusnya CA ini ya. Ini harusnya CA ya. Seperti ini ya. CA itu ya. Atau CB seperti itu. Lalu untuk himpunan yang sama itu sama dikatakan A sama dengan B. Kemudian untuk himpunan ekuivalen ya, ini ada garisnya ya. Dikatakan bahwa A ekuivalen dengan B. Lalu untuk saling lepas A ya, ini saling lepas dengan B. Kemudian banyak anggota himpunan dinyatakan dengan NQ ya, seperti itu. Itu merupakan notasi dari himpunan. Kita lanjut. Next. Menyatakan suatu himpunan. Untuk menyatakan suatu himpunan, kita ada mempunyai 3 cara. Yang pertama dengan kata-kata. Contoh, Q adalah himpunan bagian asli kurang dari 10. Ditulis, Q sama dengan buka kurung, bilangan asli kurang dari 10, tutup kurung. Nah, ini kita nyatakan dengan kata-kata. Yang kita ambil adalah kata-katanya ini, bilangan asli kurang dari 10. Baru kita dapat nyatakan membuat suatu himpunan. Lalu dengan notasi pembentuk himpunan, ingat kembali notasi pembentuk himpunan tadi, yaitu di mana ada buka kurung
X sedemikian dengan syarat X ya, dan tutup kurung. Jadi kan kita lihat tadi syaratnya adalah bilangan asli kurang dari 10. Maka kita dapat buat Q sama dengan buka kurung X sedemikian di mana X kurang dari 10, X adalah bilangan asli. Jadi kita buatkan tadi syaratnya. Syaratnya kan bilangan asli. Nah, dan juga X tadi kurang dari 10, lalu tutup kurung. Kemudian dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Tentunya kita akan mendaftarkan apa saja anggota bilangan asli kurang dari 10. Yaitu Q sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Lalu kita buat tutup kurung seperti itu. Lalu kita akan belajar jenis-jenis himpunan. Ya, apa saja yang kita akan pelajari? Pertama yaitu himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga, lalu himpunan kosong dan himpunan nol, kemudian himpunan semesta dan himpunan bagian. Kita coba dulu untuk himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang punya banyak anggota berhingga. Jadi himpunan ini berhingga anggotanya sesuai dengan syarat himpunan yang diberikan. Contoh, jika Q adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10, berarti kita hanya berhingga di bilangan ganjil kurang dari 10, yaitu Q-nya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9 anggotanya. Jadi anggota Q N Q adalah 5. Jadi himpunan Q dinyatakan himpunan berhingga karena himpunan anggota Q-nya berhingga sesuai dengan syarat dari himpunan tersebut. Lalu himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga adalah himpunan yang mempunyai banyak anggota tak berhingga. Jadi anggotanya itu banyak tak berhingga seperti itu. Misalkan jika U adalah bilangan asli yang habis dibagi 3, dia tidak dibatasi sampai kurang dari 10 atau kurang dari 1000, dia tidak dibatasi, sehingga U adalah merupakan himpunan bilangan yang tak berhingga gitu ya. Maka U sama dengan 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Sehingga NU atau anggota dari himpunan U disebut anggota himpunan tak berhingga. Jadi jelas ya, himpunan berhingga tadi dia mempunyai anggota yang berhingga. Sedangkan ketika himpunan itu tak berhingga, anggotanya juga tak berhingga. Oke, gitu ya. Selanjutnya yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota, dinotasikan dengan kurung-kurung awal dan kurung tutup. Ya, di sini tidak ada anggotanya atau lingkaran diberi tanda silang. Contohnya yaitu bilangan asli yang negatif. Nah, bilangan asli kan dimulai dari berapa bilangan asli? Ya, bilangan asli dimulai dari 1. Tentu tidak ada bilangan asli yang negatif. Maka itu merupakan himpunan kosong. Kemudian himpunan nol. Himpunan nol adalah himpunan yang hanya mempunyai satu anggota yaitu 0. Contohnya bilangan caca kurang dari 1. Nah, bilangan caca yang kurang dari 1 hanya memiliki satu anggota yaitu 0. Maka disebut dengan himpunan 0. Oke. Selanjutnya himpunan semesta. Himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibahas, dilambangkan dengan U. Misalkan, U sama dengan A, B, C, D, E, F. Dan AB dapat dinyatakan dalam, dan himpunan A adalah A dan B, dapat dinyatakan dalam diagram Venn berikut. Lihat, U dan A itu memiliki anggota yang sama yaitu A dan B. Makanya ya A dan B ini dalam lingkaran. Ini kita buat ini himpunan A ya. Jadi himpunan A ini ya A berada di dalam himpunan U atau himpunan semestanya. Jadi himpunan semestanya adalah A, B, C, D, E, F ya.
Oke, dapat juga kita katakan, kalau kita katakan ini merupakan himpunan apa? Ya, ini merupakan himpunan abjad atau huruf. Ya, seperti itu. Nah, jadi himpunan semesta itu ingat kembali adalah himpunan yang memuat semua anggota, himpunan yang dibahas dan dilambangkan dengan U. Seperti itu. Kita lanjut. Himpunan bagian. Apa itu nama himpunan bagian? Himpunan B merupakan himpunan bagian A jika setiap anggota B juga menjadi anggota A. Dapat dinyatakan dalam diagram Venn pada gambar 2. Banyak himpunan bagian dari himpunan B dapat ditentukan dengan 2 pangkat N. Seperti ini. Dia katakan B ini, ya kita lihat ya. Nih, A himpunan bagian. Nah, ini merupakan gambar himpunan bagian tadi. Oke, kita lihat. Himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota A merupakan anggota B. Kita kasih contoh. Misalkan himpunan semestanya S-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, semesta ini adalah kotak pada diagram ini. Ya. Lalu A-nya 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Dan B 0, 1, 3, 7. Kita dapat katakan B adalah himpunan bagian dari A. Dikarenakan kita bisa lihat A memiliki anggota B ya. Ya, ada 0 sama ya 0, 1, 1, 3 dan 3, 7 dan 7. Maka dapat dikatakan ini merupakan himpunan bagian. Jadi bisa dikatakan bahwa himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota A merupakan anggota B. Benar ya, ini setiap anggota A merupakan anggota B. Jadi anggota B ini terdapat pada anggota A. Lanjut. Hitung banyak himpunan bagian. Ya, rumus tadi yaitu 2 dipangkatkan N. Misalkan, hitung banyak himpunan bagian mereka 1, 2, dan 3. Kita lihat yang punya anggota 1 yaitu himpunan kosong, 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan yang memiliki 2 anggota yaitu 1, 2, lalu 1 dan 3, kemudian 2 dan 3. Lalu, untuk yang punya 3 anggota yaitu 1, 2, dan 3. Jadi ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada anggotanya 8. Maka kita bisa menggunakan rumusnya tadi N. N ini adalah banyak anggotanya. Ini anggotanya berapa? 1, 2, 3. Berarti 3. Maka jawabnya itu 2 pangkat N atau 2 pangkat 3 yaitu 8. Ya, itulah hubungan antar himpunan. Jadi, hubungan antar himpunan itu ada pertama, 2 himpunan yang dikatakan saling tidak lepas atau berpotongan. Jika sebagian kedua himpunan mempunyai anggota yang sama. Kemudian ada 2 himpunan yang dikatakan saling lepas jika kedua himpunan tidak mempunyai anggota yang sama. Lalu 2 himpunan dikatakan sama bila kedua anggota himpunan sama. Lalu ada 2 himpunan P dan Q dikatakan ekuivalen jika anggota P sama dengan 1 himpunan saling lepas. 2 himpunan dikatakan saling lepas seperti tadi jika kedua himpunan tersebut tidak mempunyai anggota persekutuan. Kita lihat contohnya. Perhatikan himpunan berikut. A 1, 2, 5. B anggotanya 3, 4, 6, 8. Lihat bahwa anggota A tidak ada yang sama dengan anggota B, ya. Tidak ada di sini. Jadi terlihat bahwa tidak ada satupun anggota A yang terdapat pada himpunan B. Begitupun sebaliknya. Tidak ada anggota himpunan B yang ada di anggota himpunan A. Jadi himpunan A dan B tersebut disebut saling lepas atau saling asing. Ditulis dengan A saling lepas B. Seperti itu. Ya, ingat. Yang kedua, himpunan tidak saling lepas atau saling berpotongan. 2 himpunan A dan himpunan B dikatakan tidak saling lepas atau berpotongan jika A dan B mempunyai anggota persekutuan, tetapi masih ada anggota A yang bukan anggota B dan anggota B yang bukan anggota A. Perhatikan himpunan berikut. Ya. Jadi dia itu ada yang sama, ada juga yang tidak sama. Seperti ini. Di 3 dan
ya. Dia sama ini adalah 3 dan 5. Tetapi ada juga yang tidak sama seperti itu. Maupun di anggota A dan di anggota B ya. Di B 7 yang tidak sama dengan A, di A 1 dan 6 yang tidak sama dengan B, seperti itu. Maka ya, dari kedua himpunan tersebut, anggota A yang juga bukan anggota himpunan B adalah 3 dan 5. Hal ini dapat dikatakan bahwa 3 dan 5 adalah anggota persekutuan dan himpunan A dan B gitu ya. Selain itu, terdapat anggota himpunan A yang tidak memiliki anggota di himpunan B. Demikian juga sebaliknya. Oke, jadi kedua himpunan tersebut dibaca saling lepas atau berpotongan. Ya, dapat ditulis A saling berpotongan dengan B. Lalu himpunan ekuivalen adalah himpunan yang unsurnya sama, unsurnya tidak sama maksudnya, tapi banyak anggotanya sama. Jadi ketika dua himpunan memiliki jumlah anggota yang sama, dia sebut dengan himpunan ekuivalen. Kita lihat contoh soal himpunan ekuivalen. Ada himpunan A dengan anggota 1, 2, dan 3. Ada himpunan B dengan anggota A, B, dan C. Dan himpunan E dengan anggota 1, 1/2, 1/3, dan 1/4. Oke, di antara tiga himpunan ini yang mana akan merupakan ekuivalen? Lihat, anggota himpunan A ada 3, yaitu 1, 2, dan 3. Himpunan B juga ada 3. Dan himpunan E, himpunan C harusnya ini ya. C. Kita harus dulu. Himpunan C ada 4, yaitu 1/2, 1/3, dan 1/4. Jadi, yang merupakan ekuivalen adalah yang memiliki anggota yang sama, yaitu himpunan A dan himpunan B. Maka dapat dikatakan himpunan A ekuivalen dengan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang diagram Venn. Diagram Venn adalah cara untuk menyatakan dan melihat hubungan antara beberapa himpunan dengan menggunakan diagram atau gambar himpunan. Dalam membuat suatu diagram Venn, perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain, himpunan semesta biasanya digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Kemudian, setiap himpunan lain yang sedang dibicarakan atau digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup sederhana. Lalu, setiap anggota masing-masing himpunan digambarkan dengan nokta atau titik. Jika banyak anggota himpunannya tak berhingga, maka masing-masing anggota himpunan tidak perlu digambarkan dengan suatu titik. Ya, jadi kalau himpunan tidak berhingga, tidak perlu digambarkan dengan satu titik. Oke, kita lihat contoh pertama. Jika diketahui himpunan semesta S adalah A, B, C, D, E, F, G, dan A, B, D, F, G, maka diagram Venn dari S adalah, kita lihat. Di sini himpunan semestanya kita buat dulu A, B, C, D, E, F, G. Gitu. Lalu kita ingin membuat himpunan A-nya, ya kan? Sedangkan diagram Venn dari himpunan S dan A adalah, ini A-nya ya, kita lihat A-nya. A-nya tadi kan B, D, F, G. Di sini kita lingkari, ini merupakan himpunan A. Sedangkan yang tadi ini merupakan himpunan semesta atau himpunan S tadi. Kita coba ke yang kedua. Diketahui S-nya atau semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jika A 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan B 2, 4, 6 dan C 1, 3, 5, 7, 8 nyatakan dalam bentuk diagram Venn. Dan bagaimanakah bentuk hubungan dari himpunan A dengan B, A dengan C, B dengan C? Kita lihat. Diagram Venn irisan dua himpunan. Ya. Lihat dia A irisan B ya. Apa itu irisan? Nanti kita akan pelajari pada operasi himpunan. Kita lihat dulu ya gambarnya ini ya. Di sini kita lihat bahwa A dengan B, di sini A ada anggota B. Anggota B masuk di setiap anggota A gitu ya. Nah, di sini ada A irisan B ya. Himpunan dua himpunan diagram Venn, dua himpunan saling lepas. Kita ingat lagi tentang hubungan antar himpunan tadi. Jadi ada dua himpunan dikatakan tidak saling lepas, lalu ada dua himpunan dikatakan saling lepas, dan ada dua himpunan dikatakan sama atau ekuivalen. Nah, kita akan lihat bagaimana diagram Venn-nya. Yang pertama, diagram Venn irisan atau tidak saling lepas dua himpunan ya. Jadi dia mempunyai ada
anggota yang sama, seperti itu ya. Ini merupakan diagram Venn tidak saling lepas ya. Tidak saling lepas jika sebagian kedua himpunan mempunyai anggota yang sama. Jadi seperti ini diagram Venn-nya nanti ya. Lalu kemudian ini adalah diagram Venn dua himpunan saling lepas ya. Itu saling lepas, kita lihat kembali. Saling lepas dikatakan saling lepas tidak mempunyai anggota yang sama. Jadi ya, kalau dia mempunyai anggota yang sama, itu disebut tidak saling lepas seperti ini. Lalu mempunyai anggota yang tidak sama gitu kan. Ya, ini saling lepas. Kalau dia sama, dia tidak saling lepas. Ingat ya. Nah, lalu ini diagram dua yang saling lepas ya. Jadi tidak ada anggota himpunan A maupun anggota himpunan B yang sama. Kemudian kalau diagram Venn yang himpunannya sama, ya bisa jadi seperti ini. Ya, bisa jadi dikatakan B itu adalah himpunan bagian dari A. Karena kenapa? Bisa jadi anggota dari A itu ada juga anggota B-nya. Jadi bisa jadi seperti ini diagram Venn-nya. Oke, kita lihat masalah kedua. Diketahui S atau semesta adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika A 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan B 2, 4, 6 dan C 1, 3, 5, 7, 8, nyatakan dalam diagram Venn dan bagaimana bentuk hubungannya dari himpunan A dengan B, A dengan C, lalu B dengan C. Kita lihat. Ya, bentuk diagram Venn dari masalah yang kedua. Kita lihat dulu. S-nya tadi 1 sampai 8, A-nya 2, 3, 5, 7, dan B-nya 2, 4, 6. Oke, kita lihat A dan B. Ya. Di sini kita lihat bahwa A itu anggotanya memuat anggota B ya. Berarti dia B ini berada di dalam himpunan A. Jadi karena anggotanya ada yang sama gitu ya. Himpunan B itu anggotanya ada yang sama dengan anggota himpunan A. Kemudian bagaimana dengan A dan C? Kita lihat. Pada A dan C ada beberapa himpunan yang sama anggotanya. Anggota himpunannya yang sama. Yaitu apa saja? Yaitu 3, 5, dan 7 ya. Maka di sini 3, 5, 7 merupakan irisannya atau dia ini ya tidak sering lepas tadi kan. Nah, berarti 3, 5, 7 ini merupakan himpunan A, 3, 5, 7 juga himpunan anggota himpunan C. Seperti itu bacanya ya. Lalu bagaimana untuk yang saling lepas seperti ini ya? Kita lihat B dan C. Ternyata kita lihat B adalah 2, 4, dan 6, 3, 1, 3, 5, 7, 8. Bahwa kita dapat katakan himpunan B tidak ada yang sama dengan anggota himpunan C. Maka himpunan B dan C ini kita bisa sebut dengan himpunan saling lepas ya. Kita lihat di sini ya, mereka saling lepas. Kita akan belajar tentang operasi himpunan. Yang pertama yaitu ada irisan, gabungan, selisih, komplement, dan sifat-sifat operasi himpunan. Kita ke irisan terlebih dahulu. Irisan atau intersection. Irisan dua himpunan. Pengertian irisan dua himpunan. Irisan dari himpunan A dan himpunan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Maka dapat dinotasikan A irisan B, di mana dapat dikatakan X sedemikian dengan X adalah anggota A dan X adalah anggota B. Menentukan irisan dua himpunan. Jika A himpunan bagian dari B, maka kita dapat katakan A irisan B. Kita lihat ya, atau di sini sama dengan A. Apabila P ini, contohnya ya, apabila P itu termasuk anggotanya ke dalam Q, kita lihat. P sama dengan 2, 4, 6 dan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dapat dikatakan P adalah himpunan bagian dari Q, maka P adalah irisan Q. Yaitu apa yang sama? Yaitu 2, 4, dan 6. Kita lihat diagramnya seperti ini ya, diagram himpunannya. Bahwa pada himpunan Q terdapat anggota himpunan P. Seperti itu. Selanjutnya,
Oke, kita lihat contoh berikut. Jika A sama dengan B, maka dapat dikatakan A irisan B sama dengan A atau A irisan B sama dengan B. Ini dimaksudkan jika anggota kedua himpunan itu sangat sama anggotanya atau misalkan sama anggotanya ya. Oke, misalkan P di sini adalah bilangan genap kurang dari 10 dan Q adalah 2, 4, 6, 8. Bilangan genap kurang dari 10 yaitu 2, 4, 6, 8. Maka P irisan Q itu juga 2, 4, 6, 8. Maka dapat dikatakan itu sama dengan P dan sama dengan Q. Maka bentuk diagramnya seperti ini ya. Ya. Di sini P dan di sini Q, dapat dikatakan P sama dengan Q. Selanjutnya, kedua himpunan tidak saling lepas atau berpotongan. Contoh, P adalah bilangan asli kurang dari 8 dan Q adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Bilangan asli kurang dari 8 yaitu P sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan Q adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Maka dapat dikatakan P irisan Q adalah, kita lihat ini yang sama ya. Apa saja bilangan yang sama? Di sini bilangan yang anggota himpunan bilangan P yang sama yaitu 1, di Q juga ada 1, di P ada 3, di Q juga ada 3, di P ada 7, di Q ada juga 7. Jadi himpunan bagi P irisan Q-nya adalah 1, 3, 5, dan 7. Ya, diagram P-nya seperti ini. Ya, ini diagram P-nya. Maka 1, 3, 5, dan 7 itu merupakan himpunan tidak saling lepas atau berpotongan. Maka dapat dikatakan 1, 3, 5, 7 ini merupakan irisan dari P irisan Q. Seperti itu. Selanjutnya yaitu gabungan atau union. Gabungan dua himpunan. Jika A dan B adalah dua himpunan, maka gabungan kedua himpunan tersebut adalah semua anggotanya yang merupakan anggota A atau anggota B. Maka dapat dinotasikan A irisan B gitu ya. Di mana X dengan sedemikian, di mana X merupakan anggota dari A atau X juga anggota dari B. Kita lihat pada contoh. Ada dua piring berisi buah-buahan. Piring A berisi mangga, jeruk, apel. Lalu piring B berisi salak, manggis, anggur. Jika piring A dan B digabung, maka isi. Oke, kita lihat. Di sini diagram Venn-nya ya. Terlihat bahwa A tadi yaitu mangga, jeruk, apel. Lalu B salak, manggis, anggur. Kita gabung. Maka hasilnya adalah A gabung B, yaitu kita gabung semuanya dari anggota A dan anggota B, yaitu mangga, jeruk, apel, salak, manggis, dan anggur. Jadi A gabung B adalah gabungan dari kedua. Oke, kita lihat contoh soal. P sama dengan 2, 4, 6. Dan Q adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ingin gabung. Nah, kita lihat. Jika ada anggota yang sama, ya, anggota yang sama tadi apa? Itu irisan. Tidak pada gabungan tidak perlu ditulis dua kali, cukup ditulis satu kali. Jadi kita buat di sini P gabung Q adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau sama dengan Q. Karena kenapa? P ini kan sudah termasuk anggotanya di dalam Q. Ya, itu. Kemudian yang tadi ya. Jika A sama dengan B, maka A gabung B sama dengan A atau A gabung B sama dengan B. Ya, kita cukup tulis satunya saja, yaitu maka dikatakan P gabung Q. Nah, kan P-nya tadi kan bilangan genap kurang dari 10, yaitu 2, 4, 6, 8. Q-nya juga 2, 4, 6, 8. Maka P gabung Q-nya juga 2, 4, 6, dan 8. Oke, lalu bagaimana dengan kedua himpunan tidak saling lepas atau berpotongan? Seperti contoh tadi, P adalah bilangan asli kurang dari 8, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan Q adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Maka P gabung Q, ingat,
Apabila ada anggota himpunan yang sama tidak perlu dituliskan 2 kali, cukup dituliskan 1 kali. Maka gabungan dari P dan Q adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu masukkan di sini yang belum, yaitu apa saja? 9 dan 11. Seperti itu ya. Ingat, jadi irisan tadi adalah yang sama antara anggota yang sama antara dua himpunan, sedangkan pada gabungan yaitu menggabungkan semua anggota himpunan yang ada, yaitu anggota himpunan A ataupun anggota himpunan B. Ya, paham ya apa bedanya irisan dan gabungan? Berikutnya yaitu selisih dua himpunan. Selisih himpunan A dan B adalah merupakan anggota yang merupakan anggota himpunan A, tetapi bukan anggota himpunan B. Maka dinotasikan A selisih B atau A seperti ini ya, selisih B juga bacanya. Kita beri contoh, P-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dan Q-nya 2, 3, 5, 6. Selisih P dan Q. Ingat bahwa apabila dikatakan selisih P dan Q, artinya adalah apa saja anggota P yang tidak ada di Q. Kita lihat, anggota P yang tidak ada di Q. 1 tidak ada di Q. 2 ada di Q. 3 ada. 4 tidak ada di Q. 5 ada di Q. Berarti selisih P dan Q adalah 1 dan 4. Begitu juga selisih Q dan P. Artinya apa saja anggota Q yang tidak ada di P, yaitu 6. Seperti itu. Lanjut yaitu komplement suatu himpunan. Komplement himpunan Q adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan semesta, tapi bukan anggota Q, dan ditotasikan dengan Q komplement. Contoh, U ini mungkin kita katakan sebagai anggota semestanya ya, himpunan semesta U. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Ini anggota himpunan bilangan prima ya. Dan Q itu adalah 5, 7, 17, dan 19. Maka Q komplement C artinya adalah anggota Q ya, ini kita bandingkan dengan anggota himpunan U. Apa saja anggota himpunan U yang tidak merupakan anggota himpunan Q, yaitu 2, 3, 11, dan 13. Seperti itu. Nah, seperti ini ya diagram Venn-nya. Jadi, yang di luar ini yang merupakan komplement yang tidak ada berada pada himpunan Q. Nah, artinya yang di luar himpunan Q ini disebut dengan Q komplement. Oke, ini tadi operasi-operasi himpunan. Sekarang sifat-sifat operasi himpunan. Pertama, sifat-sifat irisan dan gabungan himpunan. Ada sifat komutatif irisan, yaitu di mana A irisan B juga merupakan B irisan A. Lalu sifat asosiatif irisan, di mana A irisan B irisan C juga sama dengan A irisan B dan irisan C. Sifat idempoten irisan, artinya sama seperti ya. Apabila A irisan A, maka dia juga disebut A gitu ya. Ini kalau dia ekuivalen atau anggotanya sama seperti itu ya. Untuk setiap himpunan A dengan semesta pembicaraan S berlaku sifat identitas irisan, di mana A irisan S itu sama dengan A, yaitu himpunan S disebut dengan elemen identitas pada irisan. Lalu sifat komplement irisan, apabila A irisan A komplement itu tidak ada anggota himpunannya. Lalu sifat distributif gabungan, di mana A irisan B, B gabung C akan sama dengan ya. Kalau kita kalikan ke sini, artinya dia akan sama dengan ya, seperti ini ya. Distributif ya. Maka A irisan B gabung dengan A irisan C seperti itu. Lalu sifat-sifat selisih himpunan, sifat identitas pada selisih himpunan yaitu apabila A dikurang dengan himpunan kosong itu sama dengan A, maka himpunan kosong disebut identitas pada selisih himpunan. Lalu ada sifat distributif selisih pada irisan, di mana A dikurang B irisan C akan sama dengan gini ya, A selisih B gabung dengan A selisih C. Lalu sifat distributif terhadap gabungan ya, kebalikannya, A selisih B gabung C akan sama dengan A selisih B irisan A selisih C.
Menyelesaikan masalah dengan menggunakan himpunan. Nah, dalam himpunan juga ada berbagai permasalahan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan konsep himpunan. Perhatikan contoh berikut. Pada sebuah kelas terdiri dari 40 siswa dilakukan pendataan pilihan ekstrakurikuler wajib dan dengan menggunakan angket. Hasil sementara dari siswa yang sudah mengembalikan angket, kita lihat di sini. 20 siswa memilih pramuka, 17 memilih PR, dan 6 siswa memilih keduanya. Nah, gambarlah diagram Venn dari pendataan di atas. Kemudian tentukan banyak siswa A yang hanya memilih pramuka, B yang hanya memilih PR, dan yang belum mengembalikan angket. Kita lihat bagaimana caranya. Tips ya. Iya harusnya pakai S, tips. Untuk menyelesaikan operasi dua himpunan yang saling berpotongan, gunakan rumus berikut. Maka N berpotongan yaitu NA ditambah dengan NB dikurang dari A irisan B ditambah NA gabung B komplement. Bagaimana itu kita lihat. A. Siswa yang memilih pramuka. Siswa yang memilih pramuka. Ya, tadi kan yang memilih pramuka 20. Lalu yang memilih keduanya 16. Jadi yang hanya memilih pramuka adalah 14. 20 dikurang 6 ya. 6 itu yang keduanya. Begitu kan pula dengan PMR. PMR tadi kan 17. Lalu yang keduanya 6. Maka 11 siswa. Kemudian yang D seperti yang ditanyakan tadi, kita gunakan rumus ini yaitu dan yang belum mengembalikan angket. Nah, untuk menjawab ini kita gunakan ini ya. Untuk yang belum mengembalikan angket. Jadi di sini kan ada NP ditambah NQ, tadi kan ada NP dan NQ kan. Jadi 20 ditambah 17, kan jumlah siswanya seluruhnya 40 nih. Nah, tadi kan yang pramuka 20, lalu yang PR 17 dikurang dengan P irisan Q. Irisan di sini maksudnya yang keduanya. Yang keduanya yaitu 6 ditambah P gabung Q komplement. Jadi ini kan kita mau cari P gabung Q komplementnya yang 3 ya kan, yang ini. Yang di luar itu 40 dikurang dengan 20 dikurang 17 ditambah 6 ya. Ini kan berubah tadi ya, jadi dari positif jadi negatif, negatif jadi positif seperti ini. 40 kurang 20 kurang 17 ditambah 6 itu hasilnya 9. Oke, kita ke latihan ya. Kita coba latihan dari himpunan berikut ini. Oke, kita menuju ke latihan soal. Yang pertama, dari kumpulan-kumpulan berikut ini, yang merupakan himpunan adalah, ingat, himpunan adalah yang dapat terdefinisi dengan jelas. Kita lihat A, kumpulan lukisan yang indah, tidak bisa terdefinisi dengan jelas ya. Maka ini salah ya. Tidak terdefinisi dengan jelas, salah ini ya. Oke, ini salah. Kumpulan bilangan yang besar, tidak bisa juga ya, karena ada indahnya di sini. Lalu di sini ada besarnya, itu salah juga ya. Nah, apalagi ini gemuk, tidak ya. Maka yang benar adalah yang D, kumpulan bilangan prima kurang dari 10. Karena ini punya anggotanya, apa saja anggota dari kumpulan bilangan prima kurang dari 10? Ya, yaitu 2, lalu 3, 5, dan 7. Nah, ini anggotanya ya. Oke. Ingat bahwa himpunan itu adalah terdefinisi dengan jelas. Yang kedua, kumpulan yang dapat terdefinisi dengan jelas ya. Tadi ya jawabannya ya itu adalah 10. Itu yang jawabannya D. Yang kedua, himpunan A adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Jika dinyatakan dengan jelas, si pembentuk himpunan adalah, lihat, 1, 2, 3, 6, 9, 18. Ini bilangan apa? Apakah bilangan kelipatan 18? Atau bilangan asli? Atau faktor dari 18? Atau bilangan ganjil? Kita lihat, kelipatan 18. Tidak ya, ini dia tidak ada 18. Harusnya kalau kelipatan 18 itu ini dia 18, 36, seperti itu ya. Bilangan asli ya, dinyatakan bilangan asli ya, bisa jadi tapi tidak signifikan ya. Harusnya ini bilangan asli 1, 2, 3, 4 itu ada ya. Kalau faktor dari 18, benar nggak faktor dari 18? 1 faktor dari 18, iya. 2, iya. 3, iya. 6,
Ya, faktor dari 18 ya, 9 dan 18 juga faktor dari 18. Maka jawaban yang benar adalah yang B ya, karena A adalah faktor dari 18. Maka notasi yang benar adalah X. Sedemikian dengan X lebih dari sama dengan 1. Ini harusnya lebih dari sama dengan 1 ya. Tadi ya lebih dari sama dengan 1 ya, ini salah. Ini tadi harus lebih dari sama dengan 1 ini ya. Sesuai yang tadi ya, X lebih dari dengan 1, X anggota himpunan faktor dari 18, yaitu yang D ya. Ini ya harusnya ya, C ya. Nah, misalnya ini C boleh. Ini yang C ya. Oh, jawabannya yang C ya, faktor dari X. Sedemikian dengan X kurang dari sama dengan 1, X adalah faktor dari 18. Kita ketiga, ke soal nomor 3. Banyak himpunan bagian dari himpunan Q, huruf untuk kata sukses adalah A. 32, B. 64, C. 12, D. 16. Kita lihat huruf yang terdapat dalam kata sukses. S, U, K, S, E, S. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf, maka kita gunakan rumus 2 pangkat M, maka 2 pangkat 6 ya, dari banyaknya anggota himpunan tadi, maka sama dengan 64. Jawabannya. Ya, jawabannya yang B. Ya, ini kita jawab B ya. Jadi ingat, ketika kita mencari banyaknya himpunan bagian, kita pakai rumus 2 pangkat N. N adalah jumlah anggota himpunan. Ya, kita pakai jumlahnya ya. Jumlah N itu jumlah ya. Jumlah apa? Jumlah anggota himpunan ya. Anggota ya. Anggotanya ya. Anggota himpunan ya. Jumlah anggota himpunan kita pakai 2 pangkat seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Yang keempat, dalam sebuah kelas tercatat 21 siswa gemar olahraga basket. Nah, lihat nih. 21 siswa gemar olahraga basket, lalu 19 siswa gemar sepak bola, dan 8 siswa gemar sepak bola dan juga basket, serta 4 siswa tidak gemar olahraga, berarti tidak gemar keduanya. Banyak siswa dalam kelas tersebut adalah A40, B41, C30, D46. Kita lihat, kita pakai rumus N gabungan ya, atau jumlah. Maka NA ditambah NB dikurang N A irisan B ditambah N A gabung B komplement. Apa itu NA? NA tadi adalah yang gemar basket, yaitu 21 siswa. Ya, maka NA-nya 21. NB yaitu yang gemar sepak bola. Ya, 19 siswa gemar sepak bola, maka di sini 19 dikurang dengan NA irisan B. Apa itu A irisan B? Yaitu siswa yang gemar sepak bola juga gemar bola basket. Jadi 8 orang. Ditambah NA gabung B irisan C. Apa itu? Yaitu yang tidak gemar olahraga, artinya tidak suka sepak bola, tidak juga basket. Jadi NU atau maka jumlah siswa keseluruhan adalah 46, yaitu dapat dari 21 ditambah 19 dikurang 8 ditambah 14. Maka jumlah siswanya adalah 46. Nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut. 2, 3 adalah himpunan bagian dari 2, 3, 5, dan 6. Yang kedua, 4 dan 5 merupakan himpunan bagian dari 4 dan 5. Yang ketiga, 5, 6, 7, 8 merupakan himpunan bagian dari 6 dan 8. Yang keempat, bil himpunan kosong adalah himpunan bagian dari A. Pernyataan yang benar adalah 1, 2, 3, 2, 3, 1, 4, 1, 3, 4. 1, 2, 4 maksudnya. Kita lihat. 2 dan 3 merupakan himpunan bagian dari 2, 3,
5, dan 6. Itu dikarenakan 2 dan 3 terdapat pada himpunan 2, 3, 5, dan 6. Lalu 4, 5 juga merupakan himpunan bagian dari 4, 5. 4 dan 5 itu termasuk dari himpunan bagian 4 dan 5. Lalu yang ketiga, 5, 6, 7, 8 bukan himpunan bagian dari 6 dan 8. Karena kenapa? 5 dan 7-nya tidak ada di sini. Jadi merupakan himpunan bagian. Lalu himpunan kosong, ya ingat bahwa himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Maka kita lihat di sini yang benar yang mana? Yang pertama, yang kedua, ini tadi salah ya. Dan yang keempat, maka jawabannya yang D. Nomor 6, diberikan A himpunan bilangan prima antara 7 dan 20. B adalah himpunan bagian di mana X sedemikian dengan X kurang dari sama dengan X kurang dari 19, di mana X adalah bilangan ganjil, dan C merupakan bilangan kelipatan 3 kurang dari 21. Maka A gabung B irisan C adalah A 11, 13, 15, 17, dan 19, B 7, 11, 15, dan 19, C 7, 11, 13, 15, 17, dan 19. Ini 19 ya maksudnya ya. D 7, 12, 13, 15, 18, dan 19. Nah, untuk menyelesaikan soal berikut, kita harus mencari himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Apa saja anggota-anggota dari himpunan A, himpunan B, dan himpunan C tersebut. A. Apa tadi A? Katanya himpunan bilangan prima antara 7 dan 20. Ingat, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri ya. Hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Yaitu ini 7, 11, 13, 17, dan 19. Yang B. X sedemikian dengan 11 kurang dari sama dengan. Di sini kurang dari sama dengan, berarti 11 masuk ya. X kurang dari sama dengan 19, maka 19 juga masuk. Di mana X merupakan bilangan ganjil ya, yaitu 11, 13, 15, 17, dan 19. Yang C adalah bilangan kelipatan 3 kurang dari 21. Karena kurang dari 21, 21-nya tidak masuk ya. Maka C yaitu 3, 6, 9, 12, 15, dan 18. B irisan C, ingat irisan merupakan adalah anggota himpunan yang sama. B dan C itu memiliki anggota himpunan yang sama yaitu 15. Maka B irisan C adalah 15. Lalu A gabung B irisan C. Kita gabungkan. A tadi kan 7, 11, 13, 17, dan 19. Nah, ditambah dengan B irisan C yaitu 15. Maka A gabung B irisan C adalah 7, 11, 13, 15, 17, dan 19. Maka jawabannya adalah yang C ya. C ini jawabannya. Nomor 7, diketahui P adalah bilangan prima antara 20 dan 30. Q adalah bilangan ganjil antara 20 dan 35. Maka P irisan Q adalah A 22, 23, 39, B 23, 27, dan 29, C 23, 25, 27, dan 29, D 23, 25, dan 27. Kita juga harus mencari dulu, sama seperti tadi, anggota P dan anggota Q. Anggota P, yaitu bilangan prima antara 20 dan 30 adalah 23, 27, dan 29. Sedangkan bilangan Q, bilangan ganjil antara 20 dan 35 adalah 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, dan 35. Maka yang ditanyakan adalah P irisan Q. P irisan Q. Ingat bahwa irisan adalah anggota himpunan yang ada pada himpunan P dan himpunan Q.
Apa saja? Yaitu 23 ada ya di P, ada juga di Q. 27 ada di P, ada juga di Q. 29 ada di P, juga ada di Q. Maka P irisan Q adalah 23, 27, dan 29. Maka jawabannya adalah yang 23, 27, dan 29 ya. 23, 27, dan 29. Jawabannya ya B ya. Ingat bahwa untuk mencari irisan tadi yaitu nomor 8. Ditentukan S adalah bilangan caca kurang dari 10. A yaitu 0, 2, 4, 6. B 1, 3, 5, 7. Maka komplement dari A irisan B adalah komplement. Komplement itu kita lihat pada semestanya ya. Jadi kita akan mencari himpunan S, himpunan A, dan himpunan B. Himpunan S adalah merupakan himpunan semesta. Jawabannya yaitu A, yaitu himpunan kosong, atau B, di mana X demikian dengan X kurang dari 10, X adalah anggota semesta. Ini harusnya ada anggotanya ya. Anggota semesta. Lalu 7, yang D, X demikian dengan di mana X kurang dari 7, X anggota semesta, gitu ya. Yang D yaitu X sedemikian 0 kurang dari X kurang dari 7 di mana X anggota semesta. Kita lihat ya. Oke, S kan tadi kan S itu adalah bilangan caca kurang dari 10 ya. Bilangan caca kita mulai dari 0. Maka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. A yaitu 0, 2, 4, dan 6. B 1, 3, 5, 7. Maka komplement A irisan B adalah anggota himpunan S tetapi bukan anggota A irisan B ya. A irisan B itu himpunan kosong. Karena tidak ada yang sama antara, maka A irisan B sama dengan ini ya. A irisan B itu kan nggak ada ya, tidak ada kan ya, nggak ada anggota yang sama, maka ada himpunan kosong, maka A irisan B sama komplement yaitu S dikurang dengan himpunan kosong, karena dia himpunan kosong berarti tetap pada S yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi jawabannya adalah 0 di mana X kurang dari 7 ya gitu. Ini yang paling benar ya. Oke. Jawabannya yang nomor 9. Dari 40 anak, 16 anak melihara burung, 21 anak melihara kucing, dan 12 orang melihara keduanya. Berapakah anak yang tidak melihara kucing maupun burung? A 12 orang, B 15 orang, C 16 orang, D 26 orang. Kita lihat ya, diketahui jumlah anak adalah 40. Jumlah yang melihara burung adalah 16, NA ya. Jumlah yang memelihara kucing kita sebut NB yaitu 21. Jumlah yang melihara keduanya berarti burung dan kucing yaitu NA irisan B adalah 12. Maka yang ditanyakan adalah jumlah yang tidak melihara kucing maupun burung. A gabung B komplement. Kita gabungkan dulu berapa semua jumlahnya. Yaitu A gabung B di mana NA ditambah NB dikurang A irisan B. Maka 16 ditambah 21 dikurang. Ini salah nih. Dikurang ya. Ini dikurang, harusnya dikurang 12. Maka hasilnya 25. Kemudian dimasukkan rumus yaitu S sama dengan NA A gabung B ditambah ANA gabung B komplement. 40 ditambah 25 segabungan tadi ya ditambah NA gabung B komplement. Maka NA gabung B komplement adalah 40 dikurang 25 hasilnya 15. Jadi anak yang tidak memelihara burung maupun kucing adalah 15 orang. Kita ke 10. Ketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Anggota B yaitu 2, 4, 6, 8, 9. Anggota C 2, 3, 5, 7, dan 9. Buktikan bahwa A gabung B irisan C sama dengan A gabung B irisan A gabung C. Ya, kita lihat apakah ini benar ya. Oke, kita buktikan dulu. Dengan cara kita cari dulu A gabung B, B irisan C, di mana A gabung B irisan C, yaitu A tadi kan 1, 2, 3, 4, digabung dengan 2, 4, 6, 8, 9, diirisan dengan 2,
3, 5, 7, 9. Kita kerjakan ini dulu ya irisannya ya. Irisan yang sama itu 2 dan 9. Maka 1, 2, 3, 4 digabung dengan 2 dan 9. Dibuat satu kalau sama ya, berarti gabungannya adalah 1, 2, 3, 4, dan 9. Sekarang kita cari dulu A irisan B dan A irisan C, kemudian maksud saya A gabung B diiris dengan A gabung C. Kita cari dulu A gabung B dan A gabung C. A yaitu 1, 2, 3, 4 digabung dengan B 2, 4, 6, dan 9. Itu hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, dan 9. Kemudian 1, 2, 3, 4 digabung dengan 2, 3, 5, 7, 9. Maka hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Kita lakukan pengirisan yaitu yang sama yaitu 1, 2, 3. Ya, kita lihat di sini. Di sini sama ya. Di sini ada 1, 2, dan 3. 4 ya. Ini juga ada 1, 2, 3, dan 4. Lalu ada 9 yang sama ya. 9. Jadi gabungannya adalah 1, 2, 3, 4, dan 9. Nah, kita lihat hasil A gabung B irisan C itu juga 1, 2, 3, 4, 9 sama dengan A gabung B irisan A gabung C, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 9. Karena sama, artinya A gabung B irisan C sama dengan A gabung B irisan A gabung C. Ya, benar. Jadi, ya, itulah tadi pembelajaran kita tentang himpunan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang paham, kita bisa berdiskusi di lewat kolom komentar. Silakan tanyakan. Lalu apabila ada soal-soal yang ingin ditanyakan, boleh diketik di kolom komentar. Nanti kita lihat mana yang soal-soal nanti kita ambil dan kita bahas bersama di video selanjutnya. Walaupun kita dalam masa pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat belajar agar kita dapat meraih cita-cita kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di kesempatan lainnya. Terima kasih.